Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada para peserta kuliah kerja nyata Universitas Bilfat tahun 2020 yang sangat saya banggakan. Pertama, tentu mari kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan kita hari ini dalam kondisi sehat zahir dan sehat batin. Kemudian kedua, mari kita senantiasa memperbanyak sholawat salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia. Para peserta KKN Universitas Bilfat yang sangat saya banggakan, pada pertemuan ini izinkanlah saya untuk memberikan pembekalan terhadap kalian, di mana pembekalan ini tidak jauh dari buku panduan yang sudah diterima oleh masing-masing peserta. Jadi kalau dalam slide ini ada cover buku panduan kuliah kerja nyata tematik pencegahan COVID-19, maka sesungguhnya yang akan saya sampaikan kepada kalian tidak jauh beda dengan buku panduan ini. Dan saya yakin masing-masing sudah memiliki buku panduan yang sudah diterbitkan oleh panitia KKN Universitas Bilfat. Istilah KKN, kuliah kerja nyata, yang hari ini ada juga yang menggunakan istilah KKM, kuliah kerja mahasiswa. Dan setiap universitas mempunyai istilahnya masing-masing, dengan metodenya masing-masing. Hari ini kita dihadapkan oleh satu situasi yang mengharuskan kita membawa tema pencegahan COVID-19. Yang pada intinya, baik KKN maupun KKM atau mungkin istilah-istilah yang lain, itu sesungguhnya adalah memberikan tempat bagi mahasiswa untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, moto yang saya pakai dalam materi ini adalah mengabdi untuk umat atau mengabdi untuk masyarakat. Baiklah, kita mulai agar waktu ini bisa seefisien dan seefektif mungkin. Yang penting nanti bagaimana di lapangan teman-teman peserta KKN bisa melakukan atau bisa menjalankan program-programnya dengan bagus. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari KKN ini bisa menjadi kenyataan. Setidaknya ada 4 poin yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Berbicara tentang KKN, tentu kita akan berbicara tentang dasar diadakannya KKN atau landasan diadakannya KKN. Untuk itu, pertama kali yang akan saya jelaskan atau akan saya sampaikan kepada peserta KKN adalah kebijakan pemerintah secara umum yang kaitannya dengan Tridharma perguruan tinggi, dan secara spesifik
adalah terkait dengan COVID-19, di mana pelaksanaan KKN pada umumnya sekarang ini adalah menggunakan tema ini, yaitu COVID-19. Dan semuanya adalah berbasis pada desa. Kemudian setelah kita menunjukkan kebijakan pemerintah, maka kemudian kita turunkan menjadi kebijakan Universitas Bilfat. Kebijakan KKN Universitas Bilfat. Jadi 2 poin ini adalah yang mendasari diadakannya KKN. Sebagai mata kuliah wajib universitas yang harus dilakukan atau harus diprogram oleh setiap mahasiswa yang ada di Universitas Bilfat. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba membicarakan tentang perencanaan program, pengorganisasian, serta bagaimana implementasi KKN itu, bagaimana pelaksanaan KKN itu. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran berbasis kecakapan di era COVID-19. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, kebijakan pemerintah sebagai landasan yuridisnya dari adanya kuliah kerja nyata. Ini cukuplah kita bacakan saja dan kita tidak akan menjelaskan satu persatu. Yang kaitannya dengan Tridharma tentu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian Keputusan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, kemudian Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID Virus Disease 2019 atau yang terkenal dengan COVID-19. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kemudian nomor 7, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019. Kemudian Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Kemudian ada Kemenkes, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07-Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus. Kemudian ada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID Corona atau Coronavirus Disease pada satuan pendidikan. Dan sampai nomor 15 sampai nomor 14 maksud saya, ini adalah landasan hukum secara umum yang berbicara tentang Tridharma perguruan tinggi. Kemudian secara khusus hubungannya dengan wabah coronavirus yang sampai hari ini masih belum ada indikasi menurun, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terjadi penurunan dan semuanya diberikan kesehatan. Dan yang paling terakhir nomor 15 adalah Surat Edaran Rektor Universitas Bilfat nomor 15807.1093 Surat Edaran Rektor /3/2020 tentang kewaspadaan. Kemudian prinsip-prinsip dasar. Jadi
dengan landasan yuridis baik general maupun spesifik tadi, kita sarikan ada beberapa prinsip dasar yang jelas. Diadakannya KKN ini adalah sudah tentu sesuai dengan landasan ideal. Yang dimaksudkan dengan landasan ideal ini adalah sesuai dengan spirit landasan ideologi, spirit landasan Pancasila sebagai landasan filosofis. Sehingga dengan demikian akan memberikan petunjuk serta mampu mengendalikan mindset, mampu mengendalikan pola pikir dan pola tindakan dalam proses penyelenggaraan, sekaligus akan membedakan dari bentuk-bentuk kegiatan lain. Jadi ada landasan ideal, landasan konstitusional, kemudian ada landasan yuridisnya, kemudian secara internal ada landasan dari Universitas Bilfat. Oleh karena itu, pelaksanaan KKN ini mengandung 5 aspek yang bernilai sangat mendasar dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Setidaknya ada 5 prinsip dasar yang setiap peserta harus tahu, yaitu keterpaduan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, 3 pengabdian perguruan tinggi. Ini bagi mahasiswa atau bagi akademisi secara umum adalah terminologi yang sudah tidak asing lagi, bahwa pendidikan, penelitian, dan pengabdian adalah 3 dharma yang tidak bisa dipisahkan dalam satu tarikan nafas, merupakan satu kesatuan. Jadi pendidikannya sudah kita terima di universitas. Di sana kita diberikan teori-teori, ya, konsep-konsep sesuai dengan prodinya masing-masing. Kemudian implementasinya adalah kita menjalankan penelitian, dan implementasi berikutnya yang langsung menyentuh kepada pengabdian masyarakat, yang langsung terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan salah satu di antaranya adalah kuliah kerja nyata yang sekarang akan kita jalankan. Kemudian prinsip dasar yang kedua adalah pendekatan interdisipliner dan komprehensif. Maksudnya adalah mahasiswa yang sudah atau yang sedang menjalankan KKN ini tidak hanya fokus pada satu disiplin, tapi harus interdisipliner. Karena antara satu disiplin dengan disiplin yang lain itu saling mendukung. Bukan karena dari teknik, kemudian fokusnya adalah di teknik. Bukan karena prodinya adalah matematika, maka kemudian fokusnya adalah pada matematika. Karena ketika terjun di masyarakat, yang menjadi tuntunan masyarakat itu sangat bervariasi. Sebagai seorang mahasiswa, sebagai calon sarjana, sebagai calon intelektual, harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Untuk itulah maka salah satu pendekatan yang tepat adalah interdisipliner, dan itu nanti yang harus kita implementasikan dalam kuliah kerja nyata. Serta komprehensif, tidak sepotong-sepotong, tapi menyeluruh. Atau mungkin lebih dijelaskan lagi dalam prinsip dasar yang ketiga ini adalah lintas sektoral. Mungkin ada hal-hal yang situ membutuhkan orang teknik, di sisi lain adalah membutuhkan orang hukum dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat adalah dimensi yang luas dan kepragmatisan. Jadi kita mencoba untuk terjun di masyarakat, ya. Kita mencoba untuk melihat dimensi yang bukan sempit, tapi dimensi yang sangat luas, dan apa yang menjadi kebutuhan pada masyarakat waktu itu, maka pada waktu itulah kita akan mencoba untuk memberikan solusi, memberikan jawaban. Kemudian yang kelima adalah prinsip dasar keterlibatan masyarakat secara aktif. Kita jangan menganggap bahwa masyarakat tidak mempunyai pengetahuan apa-apa, tapi kita mencoba untuk melibatkan mereka dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat itu adalah sangat penting. Bahkan ada hal-hal yang belum kita pikirkan, maka sesungguhnya kadangkala di masyarakat itu muncul hal-hal yang tidak kita prediksi. Ada sesuatu yang kemudian diusulkan oleh masyarakat, dan usulan itu bukan usulan yang main-main, tapi usulan yang sangat cerdas. Lebih-lebih hari ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan dunia luar. Masyarakat sudah tidak sebagaimana 50 tahun yang lalu yang terisolasi dan terputus dari akses. Tapi masyarakat hari ini sangat mudah untuk mengakses informasi-informasi dari luar karena teknologi yang sangat luar biasa mengalami perkembangan. Ini ketika kita mencoba menjelaskan dari landasan diadakannya KKN. Kemudian berikutnya adalah kita mencoba melihat kebijakan KKN Universitas Bilfat. Sebagai perguruan tinggi baru, sebagai pendatang baru, sebagai universitas pendatang baru di Lamongan, dan turut serta memberikan kontribusi positif dalam lapangan pendidikan, Universitas Bilfat berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ini tercermin dari visi Universitas Bilfat akan menjadi universitas terkemuka dalam riset terapan yang dijiwai nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kepesantrenan. Ini visi yang harus betul-betul kita renungkan, harus betul-betul kita pahami, ya, agar kita ada gairah untuk mewujudkan apa yang menjadi impian dari Universitas Bilfat ini. Sehingga ketika impian ini menjadi kenyataan, tentu imbasnya adalah kepada masyarakat itu sendiri. Karena Universitas Bilfat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu. Untuk itu diperlukan aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta meningkatkan kepekaan, kepedulian, dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga KKN ini merupakan salah satu perwujudan dari kepedulian Universitas Bilfat Lamongan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. KKN ini adalah sebagai bentuk nyata dari kontribusi Universitas Bilfat untuk memberikan solusi, untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan lebih-lebih sekarang muncul wabah COVID-19. Nah, dalam pelaksanaannya mahasiswa diberikan pengetahuan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus. Intinya Universitas Bilfat tidak menghendaki nanti mahasiswanya menjadi kader, menjadi tokoh, atau menjadi intelektual yang ada di
menara gading, intelektual yang tidak membumi, intelektual yang tidak mengakses langsung apa yang menjadi penderitaan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tapi Universitas Filsafat sangat menghendaki bahwa para lulusan, para sarjana yang dari Universitas Filsafat akan menjadi tokoh-tokoh yang mampu memberikan solusi, mampu memberikan jawaban, dan smart untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah tujuan utama kenapa KKN ini adalah merupakan mata kuliah penting, mata kuliah wajib, mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, terkait dengan adanya COVID-19 inilah yang kemudian ada refocusing istilahnya. Jadi, atau mungkin bahasa lain adalah reformulasi atau bentuk lain dari KKN yang kebanyakan universitas di Indonesia adalah mengambil KKN tematik yang lebih spesifik bagaimana agar mahasiswa itu turut serta membantu pemerintah dalam rangka menangani wabah coronavirus. Sehingga apa yang diprogramkan oleh negara itu menjadi efektif dan bisa berjalan dan mampu mengendalikan wabah coronavirus. Jadi kenapa ada refocusing? Ya, setidaknya apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa dipahami, ya, sehingga mahasiswa tidak boleh domisili di tempat atau sebagaimana KKN dulu sebelum ada wabah corona, mereka berkelompok dalam satu desa. Tapi hari ini mahasiswa cukup melakukan kuliah kerja nyata di desanya masing-masing. Jadi refocusing model KKN ini harapannya tidak menghilangkan nilai kebermanfaatan mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu meskipun dilakukan secara online, namun kegiatan mahasiswa hendaknya masih dalam kerangka kebermanfaatan bagi masyarakat, terutama pasca pandemi COVID-19 yang berlaku secara nasional. Sekalipun pelaksanaan KKN ini dilakukan secara mandiri, tapi substansi dari KKN, di mana substansi dari KKN itu adalah keterlibatan mahasiswa dalam mengabdi kepada masyarakat, itu tetap ada. Jadi bentuknya beda dengan yang dulu, tapi sekarang ada bentuk baru atau mungkin remodel atau neo model, bentuk baru. Kemudian alasan-alasan penting kenapa model-model KKN ini dilakukan atau dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan program KKN, setidaknya ada beberapa reason, ada beberapa alasan. Jadi pertama, karena adanya kesadaran bahwa pengetahuan masyarakat yang kurang tentang COVID-19 dan bahayanya. Nah, disinilah mahasiswa harus masuk untuk membantu gugus tugas di desa itu masing-masing untuk turut serta memberikan pengertian, memberikan pemahaman, memberikan penyadaran tentang bahaya COVID-19. Diberlakukannya kebijakan pemerintah bahwa pencegahan COVID-19 harus dilakukan dengan sistem pembatasan sosial dan berimplikasi pada penurunan ekonomi, terutama dunia usaha masyarakat dan UMKM. Di sini mahasiswa juga harus masuk bagaimana memberikan solusi terhadap dampak yang dibawa oleh COVID-19. Dan sampai hari ini roda perekonomian masyarakat secara umum itu mengalami stuck. Jadi mengalami penurunan daya beli masyarakat.
banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah turun. Nah, disinilah mahasiswa masuk dan memberikan solusi. Ya, tentu nanti dimasukkan dalam sebuah program yang inti dari program itu adalah diantaranya memberikan stimulus, bukan stimulus finansial, bukan stimulus modal, tapi stimulus gagasan setidaknya, atau stimulus rencana, stimulus plan. Dan saya yakin dengan keilmuan yang sudah didapatkan mahasiswa di masing-masing prodinya, itu mampu untuk mencarikan solusinya. Ya, kemudian adanya upaya pemerintah untuk menjaga dampak kebijakan pencegahan COVID-19 yang dilakukan sampai di tingkat masyarakat terbawah atau desa melalui program pengamanan sosial desa. Ini hubungannya dengan sebelumnya. Nah, disinilah mahasiswa harus masuk dan membantu kepada program-program desa yang inti dari program desa itu adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu di antaranya yang dilihat oleh Universitas Filfat pada masa pandemi ini, kenapa kemudian menggerakkan sumber daya yang salah satunya adalah melalui mahasiswa KKN. Ini diharapkan dari KKN itu akan memunculkan inovasi baru. Atau mungkin sangat diharapkan adalah lahirnya inovasi teknologi baru. Ya, terkait dengan bagaimana mengatasi COVID-19. Nah, di atas itulah yang mendasari kenapa kemudian Universitas Filfat menyelenggarakan kuliah kerja nyata tematik COVID-19 dengan mengambil tema besar KKN tematik pencegahan COVID-19 melalui kegiatan kreatif dan inovatif di masa pandemi melalui adaptasi kebiasaan baru. Jadi dengan judul ini kemudian mahasiswa jangan berpikir bahwa wah ini modalnya besar. Karena berbicara tentang kreasi dan inovasi, itu tidak selalu dengan menggunakan biaya besar. Jadi melalui ide, melalui gagasan, yang kemudian ide dan gagasan itu disosialisasikan kepada masyarakat, masyarakat diajak aktif atau masyarakat diajak untuk berpartisipasi, kemudian bisa dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Apa yang menjadi gagasan dari mahasiswa itu nanti insya Allah akan bisa dilaksanakan dengan cara bersama-sama itu. Sehingga jangan kemudian selalu berorientasi pemikiran bahwa wah ini membutuhkan dana yang sangat besar. Lebih-lebih KKN ini adalah dilakukan secara mandiri. Maka itu nanti masuk kepada teknis. Kalau sekiranya ada proyek dalam satu desa, maka bisa melakukan kemitraan dengan teman-teman yang ada di desa lain untuk diajak secara bersama-sama bagaimana memberikan solusi terhadap desa di mana ia ada. Walaupun dalam pelaksanaannya itu dilakukan di luar, tapi nanti dalam prakteknya tetap adalah dilakukan secara mandiri. Intinya KKN tematik pencegahan COVID-19 yang dilakukan secara mandiri ini adalah menghindari agar tidak terjadi klaster baru yang muncul dari mahasiswa KKN Universitas Filfat. Oke, teman-teman mahasiswa yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Pada kesimpulannya itulah tadi yang mendasari kenapa Universitas Filfat mengambil tema besar yaitu KKN berdasarkan tematik, KKN yang didasarkan kepada
peristiwa wabah COVID-19, ini diharapkan mahasiswa mampu turut serta membantu pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintahan desa, untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat agar COVID-19 ini bukan semakin menanjak, tapi semakin menurun dengan pendekatan-pendekatan lain atau pendekatan spesifik, khususnya adalah pendekatan sosial. Oke, sekarang kita masuk pada perencanaan program pengorganisasian serta bagaimana pelaksanaan KKN. Ini nanti lebih detail kalian bisa membaca dalam buku panduan itu. Di sini hanya sekilas-sekilas saja kita akan memberikan gambaran kepada mahasiswa kira-kira apa dan bagaimana dalam melaksanakan KKN. Yang intinya KKN diselenggarakan dengan cara-cara yang sangat sederhana, tapi tidak meninggalkan substansi dari KKN itu sendiri, yang notabene adalah sebagai media untuk melakukan pengabdian masyarakat. Tentu mahasiswa harus membuat perencanaan program, ya, kemudian pengorganisasian serta implementasinya bagaimana KKN itu nanti. Jadi ada rencana kegiatan, sehingga kalau tanpa ada rencana justru mahasiswa akan mengalami kegagapan pada saat dia ada di lapangan, sekalipun lapangan yang dimaksudkan itu adalah desanya sendiri-sendiri. Tapi kalau tidak direncanakan, tetap nanti dalam pelaksanaannya tidak terarah. Untuk itu, agar dapat terarah dan memenuhi target pencapaian KKN, maka perlu ada perencanaan program, ya, dengan tetap memperhatikan protokol percepatan penanganan COVID-19. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa diantaranya adalah merencanakan, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, ya, direncanakan, kemudian menentukan sasaran program kegiatan masyarakat di sekitar. Jadi fokus kepada anak usia sekolah atau kedua-duanya. Jadi kalian nanti bisa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, ya. Kemudian kedua, melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa, ini tentu. Jadi sebagai tamu, walaupun itu di desa Anda sendiri, tentu Anda harus assalamualaikum terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Pemilik rumah dalam hal ini adalah kepala desa. Anda harus masuk, dan Anda masuk ke kepala desa itu sudah merupakan pembelajaran tersendiri, karena bagi yang tidak terbiasa untuk bersosialisasi kepada orang lain, lebih-lebih kepada seorang pimpinan, itu membutuhkan satu keberanian tersendiri. Maka bertamulah kepada kepala desa, sampaikan kepada kepala desa apa dan bagaimana dan kenapa Anda melakukan program KKN. Setidaknya disitulah nanti Anda akan diberikan penjelasan kepada kepala desa, lebih-lebih kalau di pemerintahan desa itu di dalamnya ada satuan tugas percepatan penanganan COVID-19. Maka Anda akan ditunjukkan dalam rangka penggalian data pada program-program wajib. Kemudian yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan bagi sasaran program anak usia sekolah. Anda pun juga harus masuk ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di desa itu. Pada umumnya di setiap desa setidaknya ada 2-3 lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Ma'arif, lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, dan ada lembaga pendidikan negara. Dalam hal ini adalah SD, bahkan ada yang SMP, bahkan ada yang
sampai pada tingkat SMA. Anda bisa menemui kepala sekolahnya untuk berdiskusi, untuk mendeteksi kira-kira data apa yang bisa Anda peroleh dan program apa yang bisa Anda tawarkan. Tentu nanti bisa bernegosiasi dengan kepala sekolah tersebut. Kemudian Anda harus merancang media yang akan digunakan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bisa Anda membuat media sosial, ya, bisa Anda membuat blog, ya, bisa Anda membuat akun YouTube, dan saya yakin sekarang sudah tidak asing lagi untuk membuat akun YouTube, ya, yang kemudian setiap peristiwa yang ada di desa itu hubungannya dengan kegiatan Anda itu bisa diupload, yang secara tidak langsung juga akan mensosialisasikan desa tersebut di dunia luar. Nih, dan bisa Anda gunakan sebagai laporan pada saat KKN ini adalah sudah selesai. Kemudian harus melakukan koordinasi dengan panitia KKN. Ya, harus melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan atau seringkali disingkat dengan DPL. Ya, bisa Anda lakukan secara offline bila Anda yakin bahwa aman, dan bila Anda tidak yakin, maka Anda juga bisa menggunakan informasi yang ada, menggunakan media online. Dan sekarang tidak asing lagi hal yang demikianlah yang seringkali dilakukan dengan menggunakan Zoom atau menggunakan yang lainnya, yang sekiranya Anda bisa berinteraksi dengan panitia KKN dan bisa berinteraksi dengan dosen pembimbing lapangan Anda. Nah, sampai pada tahapan yang terakhir adalah Anda membuat perencanaan program dengan format sebagaimana ada di dalam lampiran itu, di mana dalam buku panduan Anda itu sudah lengkap lampiran-lampirannya, dan Anda lihat sendiri saja. Setidaknya sudah saya tunjukkan ini di antara lampiran-lampiran yang ada di dalam buku panduan Anda, mulai dari prosedur pendaftaran sampai pada Anda melaksanakan KKN di lapangan. Jadi sudah sangat lengkap sekali, tinggal Anda membuka, format-formatnya juga sudah disediakan, bahkan membuat laporan pun juga sudah tersedia, tinggal Anda membaca dan Anda mengisi sesuai dengan desa di mana Anda melakukan program KKN. Tuh. Nah, kuliah kerja nyata tematik pencegahan COVID-19 ini berlangsung selama 30 hari, yakni mulai tanggal 13 Agustus, yang sedianya kemarin adalah awal Agustus, kemudian diundur menjadi tanggal 13 Agustus sampai pada tanggal 12 September tahun 2020. Praktis 1 bulan ini adalah cukup Anda berinteraksi dengan masyarakat untuk menjalankan program-program pelayanan masyarakat. Tahapan kegiatan diatur dengan alokasi waktu sebagai berikut. Jadi 1 bulan ini terdiri dari 4 minggu. Minggu pertama Anda manfaatkan untuk melakukan orientasi. Ya, Anda manfaatkan untuk melakukan konsolidasi. Dan dalam rangka untuk penentuan program kerja, ya, produk pengabdian yang akan diusulkan secara online. Nah, di minggu pertama inilah Anda bisa melakukan orientasi, konsolidasi, baik dengan kepala desa dan tokoh-tokoh atau stakeholder di desa itu. Yang tadi saya sebutkan ada kepala sekolah, kemungkinan ada tokoh-tokoh masyarakat. Jadi minggu yang pertama sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, Anda melakukan orientasi, konsolidasi dengan DPL Anda. Di minggu-minggu awal ini Anda harus sering melibatkan DPL Anda untuk berkonsultasi dan untuk minta masukan-masukan terkait dengan program-program yang sudah Anda canangkan setelah Anda melakukan
pengambilan data atau memotret apa yang menjadi kebutuhan di desa itu. Kemudian minggu kedua, draft produk karya pengabdian dan mengerjakan produk karya pengabdian. Jadi di minggu kedua ini Anda sudah mempunyai draft kasar produk-produk karya pengabdian Anda yang kemudian Anda tunjukkan kepada DPL Anda secara online saja. Anda tidak harus ketemu secara offline, ya. Dan nanti akan diberikan masukan oleh dosen pembimbing lapangan Anda, mana yang sekiranya di ACC atau direkomendasi oleh DPL Anda, ya. Kemudian minggu ketiga ini baru implementasinya di desa Anda, ya. Jadi di minggu ketiga inilah efektifnya Anda menjalankan program-program tersebut. Walaupun proses penilaian itu dimulai dari minggu pertama ini, bahkan sebelumnya, yaitu pada saat Anda mengikuti pembekalan itu Anda sudah dinilai sampai pada minggu keempat ini finalisasi program dan perpisahan dengan pihak desa. Tentu perpisahan ini pun juga dilakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana. Ini kira-kira seperti itu tahapan kegiatan dan alokasi waktu sebagai sebuah gambaran, sehingga Anda bisa menentukan langkah-langkah dengan waktu yang sangat-sangat singkat secara efektif. Ya, minggu pertama apa yang harus Anda lakukan, minggu kedua apa yang harus Anda lakukan, minggu ketiga apa yang harus Anda lakukan, dan sampai minggu keempat apa yang harus Anda lakukan. Sehingga capaian dari program KKN ini akan menjadi terwujud. Nah, KKN ini tentu mengacu pada asas fleksibel, ya, fleksibilitas maksud saya. Ini tulisannya keliru, ya, mengacu pada program kegiatan KKN, tapi mahasiswa dan DPL dapat menentukan sendiri jenis program pilihan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Jadi tidak ada artinya kita membuat program yang sangat luar biasa, tapi ketika kita bawa masuk ke desa tersebut bukan merupakan kebutuhan dari masyarakat desa. Itu sekalipun Anda sudah menentukan program, tapi ketika Anda masuk ke desa itu ternyata kebutuhannya berbeda, maka ya secepatnya Anda harus melakukan perubahan-perubahan terhadap program tersebut. Nah, ini kaitannya dengan minggu pertama tadi, sejauh mana Anda mampu memotret keadaan desa itu. Lebih-lebih kalau lokasi KKN itu adalah merupakan desa Anda sendiri, saya yakin pemotretan problem desa atau data di masyarakat di desa Anda itu akan lebih cepat lagi. Nah, ini teknis pelaksanaan program secara umum yang sesungguhnya ini Anda baca sendiri saja, sebetulnya Anda paham lah, ya. Melakukan komunikasi dengan pemerintahan desa, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mendokumentasikan masalah yang ada di desa, jadi semacam investigasi, ya. Kemudian setelah Anda mendapatkan dokumentasi dari masyarakat desa itu, Anda mengidentifikasi dan mempersiapkan solusi, ya. Jadi kalau ini secara pribadi, ya, dan Anda tidak mampu untuk mencari solusinya, Anda punya DPL, dan Anda juga bisa komunikasi dengan teman Anda yang lain, ya, atau bahkan Anda bisa komunikasi dengan panitia KKN melalui media-media yang tersedia, mengkomunikasikan solusi yang mungkin untuk memecahkan masalah pada pemerintahan desa. Kemudian melakukan giat aktualisasi program Anda harus disosialisasikan, ya, dan harus diaktualisasikan. Kemudian mendokumentasikan kegiatan aktualisasi program, seluruh kegiatan yang Anda lakukan itu harus didokumentasikan, karena ini kaitannya dengan pelaporan dari KKN Anda. Jadi jangan
Anda mengatakan sudah melakukan program bla 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 bla, tapi tidak didukung oleh bukti dalam bentuk dokumen. Nah, inilah pentingnya Anda harus melakukan dokumentasi terhadap setiap kegiatan yang Anda lakukan. Kemudian membuat laporan kegiatan harian kepada DPR melalui saluran yang tersedia. Jadi tiap hari Anda chattingan dengan dosen pembimbing lapangan Anda terkait dengan aktivitas apa saja yang Anda lakukan di desa di mana Anda melakukan KKN. Nah, metode pelaksanaannya metode dalam jaringan atau daring ya, online. Ini saya pikir sudah clear ya. Metode daring ini digunakan untuk menggali data ya dari desa yang ditetapkan sebagai sasaran KKN. Metode ini dilaksanakan dengan menggunakan pola tanya jawab melalui media sosial. Apabila memungkinkan ada video conference dan aplikasi yang lain yang memungkinkan digunakan sebagai radar COVID-19 pemerintahan Jawa Timur. Kemudian ada metode offline, tadi juga sudah saya jelaskan. Metode ini mengharuskan peserta KKN untuk datang ke lokasi KKN dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Nah, ini perlu saya pertegas ya, bahwa tempat KKN Anda itu adalah desa Anda sendiri. Walaupun Anda tidak melakukan KKN, maka Anda ada di desa itu. Maka tentu sebelumnya juga Anda sudah mengikuti protokol kesehatan secara ketat yang diterapkan oleh desa Anda. Dan masing-masing desa ini berbeda-beda kondisinya. Ada longgar, ada yang memberlakukan protokol COVID-19 ini secara ketat, ada juga yang sangat-sangat longgar. Karena apa? Karena di situ tidak ada peristiwa warga masyarakat yang terpapar oleh COVID-19. Sehingga saya pikir sudah tidak ada masalah lah terkait dengan pengambilan data, konsolidasi, dan lain sebagainya. Karena desa yang Anda gunakan sebagai objek KKN itu bukan desanya orang lain, tapi desa Anda sendiri. Nah, karya atau produk yang dimaksud ini hubungannya dengan kira-kira Anda merencanakan apa untuk desa di mana Anda melakukan KKN itu. Ya, mungkin Anda bisa membuat pelindung diri, masker, hand sanitizer, face shield yang mungkin seringkali dipakai oleh masyarakat itu adalah masker, dan ini yang paling simpel, paling sederhana dan mudah dibuat. Kalau tidak bisa membuat ya membeli. Kemudian hand sanitizer, mungkin kemampuan atau keterampilan untuk membuat hand sanitizer yang tidak mengharuskan masyarakat itu membeli, itu bisalah ditransformasikan kepada masyarakat. Kemudian sarana sosialisasi pencegahan COVID-19, mungkin Anda bikin brosur, bikin leaflet, bikin spanduk untuk masyarakat, untuk mengkampanyekan atau untuk berkampanye tentang bagaimana pencegahan COVID-19. Kemudian mendorong kekebalan tubuh ya, menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh masyarakat. Kalau ini biasanya teman-teman mahasiswa dari biologi ya, ini mempunyai pengetahuan yang saya yakin sangat luas sekali, bahan-bahan yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang bisa meninggikan atau bisa meningkatkan kekebalan tubuh atau imun booster. Membuat dokumentasi penyerahan karya produk pencegahan COVID. Kalau Anda sudah mampu membuat karya atau produk, maka kemudian karya atau produk itu Anda bisa serahkan kepada masyarakat, kemudian Anda upload di media sosial atau di media cetak. Jadi, kemudian ada metode kolaborasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID. Teman-teman peserta KKN Universitas Filsafat yang sangat saya cintai, sehingga dengan penjelasan ini Anda jangan sedih kemudian apa yang harus dilakukan di desa tersebut, karena sesungguhnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus Anda lakukan.
Di antaranya dengan menggunakan metode kolaborasi itu saja, Anda menjadi bagian dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 itu sudah bagian dari kerja kalian di lapangan. Kemudian Anda bisa melakukan sosialisasi dan pendataan. Nah, tentu ini bersama dengan perangkat-perangkat desa. Kemudian pembentukan dan penguatan satuan tugas COVID-19 yang ada di desa tempat KKN. Jadi pasti di setiap desa itu ada gugus tugas, karena setiap desa dibentuk itu dalam rangka penanganan coronavirus. Kemudian Anda juga bisa melakukan kerjasama dengan media cetak, media online, dan media elektronik. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mensosialisasikan kegiatan Anda, untuk mensosialisasikan desa tersebut. Ketika di desa itu ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya adalah layak untuk dimuat di media. Kemudian Anda buatkan beritanya dan pelaksanaannya dari hasil kegiatan KKN Anda. Kemudian memberikan informasi tentang aktivitas kepedulian masyarakat atau lembaga di dalam pencegahan dan penanganan. Ini pada event-event tertentu yang diselenggarakan oleh desa, entah itu pengajian atau event-event yang lain, Anda bisa masuk. Dan disitulah Anda bisa memberikan informasi tentang aktivitas kepedulian masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID. Ya, tujuannya tentu agar masyarakat betul-betul paham, betul-betul sadar, dan betul-betul tidak mengabaikan tentang ancaman dari COVID-19. Ini satu program tersendiri. Kemudian penyampaian data perkembangan COVID-19 yang ada di lingkungan sekitar. Lebih kalau Anda selalu update berita desa-desa mana yang masyarakatnya terpapar oleh COVID-19. Nah, dalam melaksanakan KKN tentu Anda akan selalu dimonitoring, ya, akan selalu dievaluasi. Jadi ada monef terpadu, ada monef oleh DPL. Setidaknya adalah 4 kali, ya, nanti Anda baca sendiri. Kemudian monef oleh DPL hari pertama untuk memastikan mahasiswa memulai kegiatan KKN secara daring, apakah sudah betul-betul melakukan kegiatan di minggu pertama. Ini nanti DPL akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian monef oleh dosen pembimbing lapangan akhir minggu pertama untuk melihat kesesuaian perencanaan program dengan kondisi real di lokasi. Kira-kira apa yang sudah Anda programkan di awal tadi, ada kesesuaian enggak dengan realitas di masyarakat. Nah, apabila tidak terjadi kesesuaian, ya dan masalah. Memang yang menjadi kebutuhan masyarakat itu adalah tidak sebagaimana dalam rancangan program. Tapi ini tidak akan terjadi kalau sejak awal Anda mampu memotret kondisi desa. Kemudian ada monef minggu pertengahan, ya, difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan program. Kalau ada program-program yang sekiranya masih mentah, itu dimatangkan. Dan ada monef akhir difokuskan pada evaluasi hasil kuliah kerja nyata di masa pandemi COVID dan program tindak lanjut. Ini monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan terhadap kinerja KKN Anda, dengan harapan KKN Anda itu tidak hanya sekedar berorientasi pada nilai, tapi KKN Anda itu real Anda lakukan di lapangan. Pembimbingan dalam kegiatan KKN diantaranya adalah sebagai berikut: memahami panduan yang sudah ada itu betul-betul Anda baca dengan baik. Jadi ini hanya sekedar membantu Anda untuk memahami buku panduan. Kalau sekiranya ada hal yang kurang paham, baik Anda membaca sendiri atau setelah mendengarkan pembekalan ini, maka Anda bisa bertanya kepada panitia atau bertanya kepada narasumber yang hari ini memberikan materi kepada Anda, mendampingi mahasiswa bimbingannya dalam merumuskan program KKN dan persiapan teknis lainnya secara daring. Jadi DPL ini
Ini bagi DPL tentu, artinya Anda tidak usah gelisah kalau Anda membuat program sendiri, tapi Anda selalu didampingi oleh dosen pembimbing lapangan Anda. Membimbing mahasiswa bimbingannya secara individu dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata tematis secara daring. Nah, ini juga Anda akan didampingi oleh dosen Anda. Melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintahan desa, Anda pun juga akan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan Anda. Pembimbing pembuatan artikel berita dan laporan kegiatan kuliah kerja nyata di masa pandemi. Intinya, dalam seluruh kegiatan ini, Anda akan dibantu, Anda akan didampingi oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, ini laporan akhirnya ya. Laporan akhir. Jadi peserta kuliah kerja nyata wajib membuat laporan. Ini harus ini. Jadi sebagai pembuktian kalau Anda sudah melakukan dan menjalankan program yang sudah Anda programkan dalam kegiatan kuliah tersebut. Peserta kuliah kerja nyata wajib membuat video singkat mandiri tentang kegiatan program yang dilaksanakan dengan durasi 4-7 menit. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, Anda harus membuat media dan Anda harus membuat video, dan ini juga merupakan pembelajaran tersendiri ya. Anda harus belajar membuat video. Kemudian kedua, Anda mempertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang nyata kalau Anda betul-betul menjalankan program. Kemudian laporan tertulis ya. Nah, bagaimana formatnya tadi sebagaimana dalam lapiran. Nah, ini tatip yang harus Anda baca sebagai peserta KKN ya, dan tidak saya bacakan satu persatu, cukup nanti Anda baca sendiri. Yang jelas dalam buku pedoman itu sudah dilengkapi dengan tata tertib KKN ya. Karena tata tertib maka nanti akan ada peringatan-peringatan bagi yang melanggar tata tertib ini secara lisan oleh DPL, secara tertulis peringatan 1, kemudian secara tertulis sebagai peringatan 2, bahkan sampai diambil tindakan tegas bahwa Anda adalah gagal dalam menjalankan tugas KKN. Nah, ini tata tertib yang Anda tidak boleh tidak, memang harus membaca, sehingga pelaksanaan KKN Anda itu sesuai dengan rule yang dibuat oleh panitia. Kemudian yang terkait dengan ini adalah pengorganisasian. Pengorganisasian yang dalam buku panduan Anda itu tampaknya tidak ada atau tidak diketemukan. Bahkan saya membacanya pun juga tidak menemukan di mana bagian-bagian yang menjelaskan tentang pengorganisasian. Mungkin kalau KKN model-model sebelum COVID-19, pengorganisasian itu ada Kordes, koordinator desa, kemudian ada ada Korcam, koordinator kecamatan ya. Kemudian setiap Kordes atau di setiap Korcam itu ada seksi-seksi, dan ini tidak dijelaskan karena sudah jelas kondisinya adalah kuliah di desanya masing-masing, sehingga koordinasinya adalah kepada DPL. Sehingga koordinator desa ini nanti secara teknis barangkali akan diatur tersendiri oleh panitia KKN. Tetap ada koordinator desa, ada kelompok, berarti ada kelompok mahasiswa yang melakukan KKN dari beberapa desa, jadikan satu kelompok di bawah kepemimpinan koordinator desa, tapi ini hanya terkait dengan pembimbingan ya, terkait dengan pelaporan untuk mempermudah bagaimana DPL itu melakukan satu pengawasan terhadap mahasiswa yang melakukan KKN. Jadi kelompok KKN ini adalah didasarkan kepada pembimbingan dan pengawasan. Saya ulangi terkait dengan pengorganisasian, tetap nanti akan dikelompokkan, tapi berdasarkan kepada pembimbingan dan pendampingan oleh DPL, tapi Kordes di tiap desa itu tidak ada. Jadi kalau satu desa itu lebih dari satu, ini mungkin
akan lebih mempermudah, atau mungkin nanti dibuat juga koordinator desanya siapa, tapi yang jelas bisa jadi dalam satu desa itu ya tidak lebih dari 3 orang. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh panitia KKN ya. Tapi kalau kita mengacu kepada buku pedoman atau buku panduan KKN, di sana tidak tertulis organisasi KKN di masing-masing desa. Dan yang poin terakhir, model pembelajaran berbasis kecakapan di era COVID-19. Ini termasuk bagian dari program, dan di poin 4 ini memberikan satu wawasan kepada kalian, karena termasuk ini bagian dari program wajib, di mana Anda harus masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Jadi metode pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh sekolah diantaranya adalah penguatan materi daring bersama guru. Ini berarti Anda harus punya pengetahuan tentang apa itu materi daring dan bagaimana membuat materi daring. Jangan sampai kemudian guru jauh lebih menguasai daripada Anda. Tapi saya yakin bahwa guru-guru di desa-desa itu belum tersentuh oleh pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan metode daring. Ini satu kesempatan bagi Anda. Dan saya yakin Anda jauh lebih mumpuni, jauh lebih cakap untuk menggunakan teknologi terkait dengan penggunaan materi daring. Pendampingan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, ini juga bisa Anda lakukan secara offline kalau sekiranya itu adalah aman. Tapi kalau tidak aman, Anda tetap bisa offline, tapi harus menggunakan harus menjalankan protokol COVID-19. Atau mungkin sangat memungkinkan Anda bisa menggunakan media online atau menggunakan WA atau media-media yang lain dalam rangka memberikan pendampingan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian pembuatan media pembelajaran daring untuk menguatkan media yang digunakan guru atau sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Kalau sekiranya Anda tidak mampu, maka Anda bisa mengundang orang lain yang orang lain itu adalah expert di bidang itu. Ya, banyak sekolah-sekolah yang demikian, mengundang orang yang expert dalam membuat aplikasi atau membuat media pembelajaran daring. Kemudian guru-guru dikumpulkan dan diajak untuk latihan bersama-sama membuat pembelajaran daring. Nah, inovasi pembelajaran di era COVID ini merupakan satu keharusan sepanjang ya corona ini masih belum hilang atau masih banyak masyarakat yang terpapar. Dan ini kita mengacu kepada surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Sehingga dari surat edaran Mendikbud tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus disease atau COVID-19 mengharuskan sekolah melakukan pembelajaran dari rumah untuk para peserta didik untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna sesuai poin 2A, maka guru harus memilih model pembelajaran yang tepat agar menjadi pembelajaran yang bermakna. Ini tentu yang dimaksudkan adalah mengerucut kepada bagaimana kita menggunakan media-media yang ada itu dijadikan sebagai media untuk pembelajaran kepada para siswa. Apa yang harus dilakukan peserta KKN ketika masuk di lingkungan pendidikan? Ya, tentu bagaimana mahasiswa atau peserta KKN itu memberikan solusi terhadap metode pembelajaran yang inovatif. Tentu dengan cara memberikan penawaran pelatihan kepada guru-guru itu. Jadi bisa Anda lakukan sendiri atau Anda bisa mengundang teman Anda yang punya keahlian. Kemudian kedua, memberikan alternatif model baru dalam pembelajaran. Dan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tinggal bagaimana Anda
melakukan pendekatan terhadap lembaga tersebut dan bisa mengajak guru-guru itu untuk berlatih dalam rangka membuat model pembelajaran di era COVID-19. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kapasitas guru dalam metode pembelajaran berbasis online. Ini efek atau dampak ketika Anda memberikan pelatihan terhadap guru. Pasti guru akan terjadi peningkatan kapasitas. Guru akan terjadi peningkatan skill dalam rangka pembelajaran kepada siswa-siswanya dengan menggunakan model daring atau model online. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan tentu di luar ini saya berpesan kepada mahasiswa atau peserta KKN Universitas Bilfat agar mensosialisasikan tentang Universitas Bilfat, karena sebagai sebuah universitas yang baru berdiri dan masih membutuhkan calon-calon mahasiswa baru, sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada calon-calon mahasiswa atau sampaikan kepada guru kalau di Universitas Bilfat menawarkan beberapa program, terutama program beasiswa. Mudah-mudahan pembekalan ini bermanfaat, dan kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang bisa dipahami nanti bisa didiskusikan di luar ini, dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.